Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa? Mengenal teks eksplanasi kurikulum 2013 edisi revisi bersama saya Andes Agil Munamidia. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Apa itu eksplanasi? Maka yuk sama-sama kita mulai dari pengertian. Dari bahasa Inggris dari kata explain yang berarti menjelaskan, explanation penjelasan. Nah, tentu ada sedikit perbedaan ketika sudah masuk ke bahasa Indonesia, begitu ya. Nah, dalam keilmuan di mata pelajaran bahasa Indonesia, explanation berarti eksplanasi penjelasan. Penjelasan tentang apa? Belum jelas. Nah, ya, tentang fenomena atau kejadian alam dan sosial. Nah, intinya di situ ya. Jadi eksplanasi itu bukan menjelaskan apa gitu. Saya menjelaskan Pak membuat pernyataan, bukan. Lebih kepada bagaimana menjelaskan fenomena atau kejadian atau peristiwa alam dan juga sosial yang ada di sekitar kita. Maka di dalam mata pelajaran bahasa Inggris ada namanya explanatory text. Ini sama begitu ya. Jadi kalian ketika mempelajari bahasa Indonesia nanti juga pas mempelajari bahasa Inggris insya Allah sama, tinggal diganti saja dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, begitu ya. Untuk pengertian insya Allah singkat saja, maka kita langsung masuk ke selanjutnya, yaitu berkaitan dengan unsur-unsur pembangun atau unsur-unsur yang ada di dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada kaidah, yang kedua ada struktur atau sistematika, dan ketiga adalah kebahasaan. Nah, terlanjut yang pertama dulu, yaitu kaidah. Jadi lihat di sini ada 3 hal ya berkaitan dengan kaidah. Yang pertama menjelaskan proses alami, bukan buatan manusia atau non prosedural. Nah, kalian bisa ini ya memahami ya. Kenapa? Karena materi sebelumnya apa? Betul, teks prosedur. Nah, yang kedua ini teks eksplanasi lanjutan dari prosedur, tapi ini bukan prosedural, artinya bukan buatan manusia. Kalau kita sudah memahami prosedur, maka kita harusnya bisa memahami eksplanasi. Karena apa? Ini alami. Maka tadi ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Yang berikutnya, menjelaskan sebab akibat. Nah, ini harus digaris bawahi ya. Kenapa? Karena berhubungan dengan sebab dan akibat. Kenapa bisa seperti itu? Karena penyebabnya ini. Akibatnya bagaimana? Nah, terakhir dalam kaidah ada dibangun atas pertanyaan why, mengapa, dan how, bagaimana. Kenapa bisa seperti itu? Lalu bagaimana? Nah, kira-kira seperti itu ya. 3 kaidah ini silakan terus dipahami karena untuk dasar kita membuat teks eksplanasi, memahamkan itu, dan akhirnya menjadi hebat ketika membuat teks eksplanasi. Karena kenapa? Ini penting. Eksplanasi itu akan selalu ada, bahkan kalian lama-lama juga akan terus membuat ini dalam keseharian kalian. Dan kalau misalnya kita bicara terkait dengan media massa, nah teks eksplanasi sering menjadi dasar dalam membuat berita-berita dalam media massa, kira-kira seperti itu ya. Nah, lanjut kita bicara apa? Contohnya. Nah, ya kalau kalian masih bingung kaidah itu maksudnya bagaimana alam sama sosial. Nah, ini contohnya ya. Berkaitan dengan alam ya. Jadi kalian lihat kebanyakan intan dihasilkan dari pertambangan yang berisi batuan xenolit dan sedimen aluvial. Wow, bahasanya kok sulit Pak itu. Kami kan TKJ, kami kan SMK ini ya. Ini contoh saja ya. Jadi inilah contoh teks eksplanasi berkaitan dengan alam. Tentang apa? Proses terjadinya intan, proses terbentuknya intan, pembentukan batuan, kira-kira begitu ya. Nah, kalau di SMA ini berarti geografi. Tuh, bukan biologi tapi lebih pada geografi ya. Ada kata apa? Mengandung ini telah begini dari hasil begini, hasil tadi akibat ya. Maka ini yang masuk teks eksplanasi. Untuk sosial, nah ini berkaitan dengan apa? Korupsi. Pak, korupsi kan itu daripada menyatakan harus alamiah gitu, non prosedural. Korupsi kan prosedural Pak. Korupsi kalau prosedural bahaya ya. Fokusnya adalah yang positif. Nah, korupsi, kemiskinan ini termasuk sebuah fenomena yang seharusnya bisa kita hindari tidak terjadi. Nah, begitu ya. Jadi sedikit berbeda dengan prosedur memang harus kita lakukan. Korupsi apakah prosedur dilakukan? Harus? Tidak, ngawur namanya ya. Nah, apabila disederhanakan,
penyebab korupsi, ada kata penyebab korupsi, penyebab. Dua faktor internal eksternal. Nah, menjelaskan ya internal apa, eksternal apa. Kira-kira seperti ini contohnya berkaitan dengan teks eksplanasi yang alam dan sosial. Nah, kita lanjut ke kaidah lah. Unsur kedua yaitu berkaitan dengan struktur atau sistematika. Ya. Tadi mungkin Pak Andri lupa menjelaskan dalam materi ini kita akan berkaitan dengan berhubungan dengan KD ya, KD yang berhubungan dengan tes eksplanasi. Nah, salah satunya adalah struktur sistematika di situ ya, di KD itu. Maka ada 3 nih strukturnya. Yang pertama pernyataan umum, identifikasi fenomena. Kalau tadi fenomenanya apa? Yang alam ya, pembentukan intan, batuan tadi intan. Kalau yang sosial berarti berkaitan dengan korupsi. Yang kedua, deretan penjelas proses kejadiannya. Bagaimana sih korupsi bisa terjadi? Sosial tadi ada faktor internal, begini, sebabnya begini, akhirnya begini. Nah, gitu ya. Kalau dalam yang alam tadi ya tadi dibentuk dari pelabukan apa, menjelaskan. Berarti ini urut. Ya. Tidak boleh tiba-tiba lengkap. Makanya dalam tes eksplanasi juga harus memahami prosedural. Secara umum prosedur berarti urutannya tadi, tahapannya. Dan terakhir, interpretasi atau simpulan, ulasan kita. Nah ini ya, ini penting. Kalau kalian kembali ya ke materi yang dulu banget, ada namanya eksposisi. Nah di akhir ini kita menyatakan bagaimana sih akhirnya, simpulannya bagaimana, interpretasinya. Berarti intan itu bagaimana? Oh sangat bagus karena dibentuk dari pelapukan, dari tekanan-tekanan yang maha dahsyat. Akhirnya terbentuklah intan yang sangat berharga atau mulia, begitu. Nah, kalau korupsi berarti bagaimana? Kita harus menghindarinya karena korupsi dari faktor internal, eksternal itu buruk, penyebabnya buruk, terjadinya juga akan jadi buruk. Nah, maka kita harus bagaimana bisa menghindarinya. Nah, gitu ya. Bagaimana berkaitan dengan contohnya nanti, sabar. Masuk ketiga dulu, yaitu unsur kebahasaan. Nah, ini ya. Bisa dilihat merupakan teks non fiksi. Nah, jadi kalian tidak boleh cerita yang berlebihan gitu. Ya, karena bicara non fiksi tidak boleh berlebihan. Tapi saya lengkap ya, kayak yang warna kuning tadi itu agak kuning. Berbentuk narasi cuma sedikit berbeda ya, bukan berbentuk narasi tetapi prosedural dan ekspositoris. Bagaimana? Prosedural berarti tahapan-tahapan, maka ada kata lalu, kemudian, sehingga gitu. Kalau ekspositoris berarti apa? Harus ada unsur yang melekat yang menambah wawasan, sama sedikit berhubungan dengan eksposisi saya bilang katakan tadi ya. Maka tadi ada batuan senolit atau apa gitu, itu nggak paham Pak ya, karena memang harus ada. Itu adalah ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh sekedar menjelaskan batuan terbentuk dari ada air kemudian selesai, tidak boleh ya. Harus ada unsur-unsur yang kemudian menambah wawasan kita. Oh ini loh terjadinya misalnya gunung berapi, bagaimana gunung meletus itu ya, bagaimana terjadi gempa dan sebagainya. Penggunaan bahasa baku, ingat karena ini memang kalimat ilmiah, karya ilmiah, maka harus menggunakan bahasa baku. Dan kata sebab akibat tadi bisa dijabarkan tuh ya, ada menyebabkan, disebabkan, karena, sebab, akibat, oleh karena itu, jadi ya. Maka kalau ada kata-kata seperti itu berarti dia adalah teks eksplanasi. Dan terakhir, sekali lagi saya katakan tadi ada hubungan dengan berita, maka menggunakan unsur 5W plus H. Apa, what, ya kan, when, kapan terjadinya, gitu kan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana, kira begitu ya. Jadi who ada mungkin siapa, tapi siapanya ini mungkin akan sedikit dihilangkan ya, karena tidak begitu penting dalam eksplanasi. Walaupun itu juga nanti akan ada sedikit porsi di situ ya. Who, siapa itu tidak, itu kadang tidak dimasukkan, tapi kadang juga ada yang dimasukkan. Nah ini adalah unsur kebahasaan. Mari kita langsung fokus pada berlatih ini, contoh-contoh ini ya. Langkah pertama adalah membuat teks eksplanasi, yaitu buatlah pernyataan umum dari teks yang Anda buat. Nah ini contoh samping saya akan jelaskan ya, ringkas ya, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan nanti bisa digunakan untuk apa? Berlatih membuat teks eksplanasi dari apa yang akan Pak Ade sampaikan di platform yang sudah kita miliki ya, smk.eduviki.id. Oke, Gunung Merapi merupakan, cetak merah ya. Ini adalah salah satu trik saja ya. Dalam pernyataan umum pasti ada kata adalah, merupakan. Itu harus ada. Kenapa? Karena masih menjelaskan gunung berapi adalah apa, dan dia bisa meletus gitu kan ya. Nah kemudian ada kata lingkar api, ring of fire. Nah ini ada salah satu bentuk kebahasan tadi ya, menambah wawasan, ekspositoris. Tidak sedikit wilayah yang gunung berapinya masih aktif, dapur magmanya begini. Nah ini penjelasan nih, mulai penjelasan. Walaupun ada di pernyataan umum tapi sudah mulai ada penjelasan. Ini juga menjadi penting. Kan tidak mungkin tiba-tiba kita bicara gunung berapi, proses terbentuknya atau meletusnya. Oh ternyata ingin menyatakan atau ingin menjelaskan, mengeksplanasi proses
meletusnya. Maka di situ ada apa? Lahar, ya kan, ada permukaan lewat corong, kubah. Nah, Pak, kubah itu kan masjid itu kubah nih. Ini ada salah satu juga ya berkaitan dengan diksi atau pilihan kata yang mungkin punya tipe yang sama tapi punya makna yang berbeda. Kubah di sini berarti dianggap sebagai mulut, ya, corong tadi berbeda dengan kubah ada di masjid, kubah kemudian gedung dan sebagainya, ya beda ya. Tapi secara umum dia akan disamakan seperti kubah karena ada di atas dan siap untuk meletus kalau nanti terjadi tekanan-tekanan. Nah tadi ya, tekanan-tekanan yang ya bisa dibuat secara manusiawi tadi oleh manusia atau alami. Tapi untuk yang eksplanasi nanti fokusnya ke alami ya. Lanjut, langkah kedua adalah membuat apa tadi? Ya apa? Deretan penjelasnya. Nah ya, meletusnya gunung berapi disebabkan oleh terdesaknya, tadi saya katakan ya, terdesak. Jadi ini bicara berkaitan dengan sebab akibat. Desakan ini pronomina, maka ketika bicara terdesak maka disambung lagi dengan desakan ini. Memicu apa? Gempa. Ada kata tadi ya, meletusnya gunung berapi lagi nih, ada kata meletus, sudah sama meletus. Di atas dikatakan meletus, ya sudah meletus begitu. Intinya fokus pada apa yang ingin kita sampaikan, penjelasnya apa, disambung dengan kata sebab akibat dan sebagainya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terakhir nih, kesimpulan dan interpretasi. Ini ya. Contohnya bagaimana? Nah, tidak selamanya dimaknai. Ini adalah salah satu bentuk apa? Interpretasi kita, simpulan kita, bentuk pendapat. Nah, ini boleh ya. Tidak selamanya dimaknai sebagai bencana. Kenapa? Karena akan banyak datang keuntungan. Oh ya. Tapi bisa jadi mungkin ada orang lain yang membuat teks eksplanasi berbeda. Gunung berapi memang menjadi sebuah bencana yang mengingatkan kita akan kekuasaan Allah. Boleh, ya itu boleh ya. Interpretasi bebas ya. Dalam hal ini bebas, tapi pada mengambil hikmahnya ya. Dan akhirnya apa? Sangat berguna bagi pembangunan. Soalnya ketika gunung berapi meletus, memutakan lahar dingin, nanti ada pasirnya, ada batu-batunya, bisa buat pembangunan, bisa buat bangun rumah tuh lumayan ya. Tapi memang diawali dengan bencana yang mungkin tidak semua orang suka. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi hikmahnya kalau kita bicara eksplanasi, seharusnya semakin membuat kita oh iya paham segala sesuatu yang terjadi peristiwa itu harus kita bisa maknai, dan semoga pemaknaan itu bisa mendekatkan kita pada Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala, pada hal-hal yang kebaikan, bukan malah jadi mengeluh atau mungkin udahlah nggak perlu. Termasuk pandemi yang terjadi saat ini ya, ini bisa dibuat eksplanasi loh. Jadi virus yang menyebar dan sebagainya, kenapa terjadi virus, kenapa terjadi penyebaran penularan dan banyak orang meninggal karena virus, ini bisa dibuat eksplanasi. Dan ini adalah spoiler sedikit ya berkaitan dengan apa yang nanti akan kalian buat. Nah, penasaran? Oke, kalau begitu silakan bereksplanasi ya, silakan bereksplanasi. Kita akan ketemu di smkit.eduviki.id. Di situ sudah akan Pak Andre jelaskan bagaimana cara-caranya, sama seperti nanti prosedur kita akan latihan nulis. Bismillah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk meningkatkan literasi supaya bisa nulis baik dan nanti hasilnya juga maksimal. Wallahualam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Andre. Insya Allah kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.